warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sedulur Banten, senang sekali saya Konita Malina Amalia dapat menjumpai Anda dalam acara Bincang Bareng tentang Banten dengan tema aman dan siap strategi Banten hadapi El Nino. Fenomena El Nino merupakan fenomena iklim global yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur di atas rata-rata normal. Perubahan suhu laut yang masif ini mengganggu pola angin dan juga sirkulasi atmosfer yang secara langsung berdampak luas pada perubahan cuaca ekstrim di seluruh dunia, termasuk di Banten. Untuk mengetahui lebih jauh tentang dampak El Nino dan strategi menghadapinya, saya sudah bersama para narasumber, yakni Bapak Dr. Andes Heri Yulianto SHMH selaku Sekretaris BPBD Banten dan juga Bapak Trian Asmara Hadi STR selaku Kapokja Data Informasi BMKG Maritim kelas 1 Merak. Assalamualaikum Bapak-bapak. Selamat pagi. Semangat ya Pak ya. Semangat. Nah ini menghadapi situasi yang sekarang cuacanya kayaknya banyak perubahan gitu ya Pak ya. Nah ini saya mau ke Bapak Trian dulu nih Pak, selaku BMKG. Nah ini menanggapi soal fenomena alam seperti El Nino ini Pak. Ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya El Nino? Lalu dampaknya di wilayah Banten seperti apa Pak? Baik, kalau fenomena El Nino sendiri seperti dijelaskan di awal bahwasanya adanya penghangatan atau di Samudra Pasifik lautnya menghangat sehingga massa udara akan tergiring ke Laut Pasifik. Bagaimana dampaknya ke Banten sendiri? Banten sendiri akan berkurangnya intensitas hujan, curah hujan akan lebih sedikit dari normalnya, sehingga musim kemaraunya cenderung lebih cepat dan lebih lama di Banten sendiri seperti itu. Oke, jadi memang ini kalau tanda-tandanya sendiri seperti apa nih Pak? Kalau misalnya melihat sekarang kan apakah bulan misalnya berpengaruh dari misal bulan Juni, Juli atau seperti apa nih Pak? Ya, kalau dari BMKG sendiri pasti akan kita rilis ya setiap tahunnya apakah ada potensi yang namanya El Nino atau La Nina. Yang jelas parameter utama yaitu suhu muka laut yang ada di Pasifik. Itu berpotensi hangat atau dingin. Kalau hangat seperti kita tahu bahwasanya massa udara akan ketarik ke Pasifik sehingga akan kemarau. Tetapi di BMKG sendiri sudah mengeluarkan bahwasanya ada kategorinya nih masing-masing El Nino. Ada El Nino lemah, sedang, kuat, sampai sangat kuat seperti itu. Kalau di tahun ini sendiri dari BMKG mengeluarkan bahwasanya El Nino di tahun ini cenderung ke moderate, masih sedang seperti itu. Oke, berarti memang ini tanda-tandanya sendiri nih Pak untuk mengetahui misalnya kan sekarang cuacanya panas atau di Serang panas banget. Nah, ini apakah memang ini udah masuk El Nino apa panas biasa nih Pak? Ya, ini sudah masuk ke El Nino, karena El Nino biasanya berbarengan dengan musim kemarau juga. Karena musim kemarau kita pantau bahwasanya musim kemaraunya ini lebih maju. Jadi itu pengaruh dari El Nino. Jadi El Nino sepanjang dari musim kemaraunya. Dari bulan sebelum ini sampai nanti ujungnya dipuncakkan di bulan Juli Agustus puncaknya itu. Oke, itu memang prediksi waktunya dari bulan itu atau nanti ada perubahan untuk menuju musim penghujan itu El Nino sudah selesai? Kalau El Nino sendiri dari bulan kemarin dan puncaknya Juli Agustus nanti berhenti di bulan kurang lebih di bulan Oktober. Nanti berangsur-angsur kita ke musim hujan. Dan nanti musim hujan nanti kita lihat lagi nih ada potensi apa? Apakah La Ninanya lemah rendah atau apa? Kalau La Nina ini cenderung ke musim hujan. Musim hujannya panjang atau lebat atau seperti apa. Yang jelas El Nino itu berhenti di Oktober. Nanti kita pantau perakhiran musim untuk musim hujannya seperti apa potensinya. Oke, berarti memang prediksinya sampai berakhir bulan Oktober itu ya, tergantung dari curah hujan juga ya Pak ya? Betul. Oke, saya ke Pak Sekban nih Pak. Ini langkah dari BPBD sendiri nih Pak terkait dengan antisipasi dan juga bentuk penanggulangan dari BPBD seperti apa sih Pak untuk menghadapi El Nino ini Pak? Baik, makasih Pak Konta. Kami dari BPBD sudah menyusun rencana kontingensi kekeringan. Jadi sesuai dengan kajian risiko bencana, kita ada 14 potensi bencana. Salah satunya adalah bencana kekeringan ini. Ini kita susun. Kenapa harus? Karena ini sebagai pedoman. Apabila nanti terjadi bencana, bisa ditentukan
siapa berbuat apa di situ. Tinggal nanti kita buka dokumennya. Kalau terjadi bencana, kita tetapkan status darurat kekeringan, kemudian kita rubah rencana kontingensi ini menjadi rencana operasi. Di situ sudah tergambarkan OPD mana yang terlibat, instansi mana yang terlibat, kemudian berapa kekuatan sumber dayanya gitu untuk mengantisipasi terjadinya bencana kekeringan ini akibat El Nino. Jadi ini yang sudah kita lakukan gitu. Kemudian juga sosialisasi ke masyarakat kita lakukan, dan sebentar lagi kita akan uji renkon ini, uji renkon kekeringan wilayahnya di Kabupaten Tangerang. Karena Kabupaten Tangerang salah satu yang berpotensi terjadi bencana kekeringan. Kita akan uji renkon ini, jadi supaya ketahuan kelemahannya di mana renkon ini. Dalam 3 tahun nanti kalau ada kelemahan bisa kita revisi renkonnya ini. Jadi dokumen kita ujikan, kemudian kita sosialisasikan kepada pemangku kepentingan terkait. Itu terkait dengan kekeringan. Berarti memang ini kalau kekeringan, kalau di Banten sendiri Pak, kan dari BPBD pasti ada peta-petanya nih Pak, ini yang paling parah di daerah mana atau seperti apa, itu di mana Pak? Kalau pemetaan kami itu hampir merata di 4 kabupaten kota. 4 kabupaten kota, Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, dan Kabupaten Tangerang gitu. Kemudian di beberapa kota hanya beberapa saja. Meliputi 105 kecamatan, 105 kecamatan dan 405 desa yang berpotensi kekeringan. Itu hasil pemetaan dari kami berdasarkan informasi dari BMKG. Jadi hampir merata ini. Yang tidak hanya kota Tangerang saja. Semuanya hampir merata ada potensi bahaya kekeringan. Gitu. Oke, berarti kan memang ini yang dibutuhkan adalah air ya Pak ya. Betul. Nah berarti kalau dari BPBD sendiri nih bagaimana nih untuk menanggulangi hal tersebut, pasti membutuhkan banyak air. Nah, airnya seperti apa nih Pak kira-kira yang perlu disiapkan? Iya, kami di BPBD sendiri sudah ada personil, kemudian ada tangki-tangki air, baik BPBD provinsi dan kabupaten kota. Di samping itu juga kita sudah membentuk klaster logistik. Klaster logistik itu adalah gabungan dari beberapa pemangku kepentingan yang bergerak di bidang kelogistikan gitu. Baik itu instansi pemerintah, swasta, relawan, gitu. Pokoknya semua yang bergerak di kelogistikan kita sudah ada wadahnya tuh. Tinggal nanti kalau terjadi sesuatu kita gerakkan klaster logistik ini. Misalnya PMI, mereka juga punya sumber daya. Kemudian relawan yang lainnya bantuannya apa gitu. Di klaster logistik inilah kita bicara nanti siapa berbuat apa. Kalau hal yang lebih lanjut apabila dibutuhkan, misalnya kita bisa mengajukan biaya tidak terduga (BTT). Memang harus ada syarat-syaratnya. Salah satunya harus ditetapkan status darurat bencana dulu. Tetapkan status, kita bisa mengajukan dana BTT itu ya untuk pengadaan air yang kita distribusikan kepada masyarakat. Sudah ada mekanismenya jadi. Oke, berarti memang ini sudah diantisipasi oleh BPBD juga. Sudah. Dan juga ini pasti kalaupun itu terjadi sudah ada juga di BPBD untuk menanggulangi ya Pak ya. Iya. Baik, saya mau ke Pak Trian lagi untuk misalkan kalau dari El Nino sendiri ini kan pasti cuaca yang sangat kering, otomatis ini bisa merusak juga pada persawahan para petani. Betul. Nah, ini bagaimana nih? Ada nggak dari sosialisasi atau apa dari BMKG untuk para petani menghadapi ini El Nino cuacanya seperti ini nih untuk para petani? Baik, dari BMKG sendiri sebenarnya sudah ada program namanya Sekolah Lapang Cuaca Iklim. Dan itu dari situ kita punya user atau punya stakeholder ke petani langsung. Jadi kita sudah punya kontak personnya. Jadi apabila ada rilis dari BMKG, kami pasti menginformasikannya langsung ke petani. Okay. Selain dari petani juga kami menginformasikan kepada dinas-dinas terkait yang pasti terkait dengan pertanian, terkait dengan ketersediaan air, terutama ke BPBD, rekan kami, rekan stakeholder kami, dan ke yang lainnya kami informasikan semuanya. Bagaimana kemarau ini akan berdampak ke sektor-sektor yang berpengaruh, seperti tadi dari persawahan, dari pangan ataupun yang lain kita informasikan, bahkan ke nelayan pun kami informasikan. Nah itu bagaimana nih untuk kalau dari BMKG masyarakat khususnya para petani, supaya kan tadi ada informasi dan segala macam. Nah ini untuk menghadapinya harus seperti apa nih Pak? Ya,
Untuk menghadapinya jelas petani pasti akan mencari atau melihat stok airnya, stok irigasinya seperti apa. Apabila mungkin kurang, apalagi ada informasi BMKG El Nino yang panjang, pasti dari petani akan maksudnya mempertanyakan atau ke pemerintah-pemerintah sekitar untuk minta bantuan gitu, seperti apa gitu, pasti akan menginformasikan. Yang jelas dari BMKG sudah menginformasikan ada potensi nih El Nino yang panjang untuk ke petani. Peringatan gitu ya. Betul. Bagaimana mitigasinya dari petani? Pasti akan mencari dari sumber-sumber air yang tersedia di sekitarnya. Oke, berarti kalau dari BMKG sudah ada sosialisasi ke masyarakat. Nah, untuk BPBD sendiri seperti apa nih Pak Sekban dari ke masyarakat? Ya, jadi kita lihat dulu dampak El Nino ini. Yang tadi yang ke dampak pertanian. El Nino juga berdampak kepada potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kemudian juga berdampak kepada sektor kesehatan. Itu bagaimana? Kemudian berdampak yang pasti kepada pemenuhan kebutuhan air bersih. Jadi ada 4 ini kan. Kalau terkait karhutla, kita juga sudah ada Satgas Penanganan Karhutla. Kita dengan leading sektornya salah satu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gitu. Bagaimana langkah-langkah apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian terkait dengan kekeringan, kebutuhan air bagi masyarakat terutama itu kita petakan tadi. Kemudian bagaimana pendistribusiannya, itu biasanya beberapa waktu yang lalu waktu kemarau panjang itu Pak Triam, kita banyak distribusi, banyak permintaan dari masyarakat itu yang kekeringan itu hampir setiap hari gitu, baik dari BPBD provinsi, BPBD kabupaten kota maupun dari relawan-relawan lainnya itu kita distribusikan. Kemudian terkait dengan kesehatan, kita juga harapkan masyarakat juga mulai memahami nih, karena sifat bencana kekeringan ini kan bencana yang slow onset, jadi tidak terjadi ujuk-ujuk itu. Sudah kita prediksikan, ini kan bisa diprediksi ini mau terjadi El Nino, berarti dari awal sudah kita antisipasi dong bagaimana cadangan air kita, bagaimana kita memperlakukan air. Saya pikir seperti itu, kita himbau pada masyarakat mulai bijaklah kita menggunakan air itu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Oke, berarti kalau dari BPBD apakah sudah ada simulasi kepada masyarakat terjun langsung misalnya, kalau kan biasanya ada banjir atau tsunami, gempa. Nah ini kalau untuk kekeringan atau El Nino sendiri seperti apa nih Pak? Ya, kebetulan Renkonnya kan masih baru ini. Renkon baru disahkan di akhir tahun kemarin dengan keputusan gubernur. Jadi ini hal baru. Segera nih. Tahun kemarin kita nyusun Renkon, disahkan, dan tahun ini kita uji cobakan. Uji coba kepada masyarakat. Kebetulan wilayah yang terpilih tahun ini di Kabupaten Tangerang, Pak. Mungkin nanti juga terlibat ini dari BMKG kan. Kita uji cobakan ini bagaimana antisipasi pemangku kepentingan terkait apabila terjadi bencana kekeringan. Baik dari masyarakatnya, sektor pertaniannya, kemudian OPD yang terlibatnya ini, koordinasinya bagaimana, kemudian komandonya siapa, ya hal-hal seperti ini yang kita lakukan nanti di simulasi itu. Oke, berarti memang ada, dan ini masih baru ya, berarti masih baru untuk kekeringan. Dimulai dari tadi kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Ya. Baik, nah saya ke BMKG nih Pak, untuk bahaya El Nino sendiri khususnya di Banten ini seperti apa sih Pak? Ya, untuk bahaya sendiri di El Nino di Banten sendiri memang hampir semua wilayah ya. Terutama kalau dilihat dari perakiran musim sendiri, perakiran musim di wilayah utara, musim kemarau khususnya, itu lebih cepat datangnya. Jadi lebih cepat datangnya tapi lebih lama untuk perginya gitu, seperti itu. Jadi musim kemarau dari utara bergerak ke selatan seperti itu. Jadi selatan memang lebih lambat untuk musim kemaraunya. Tetapi saat musim hujan kebalikannya. Musim hujan wilayah selatan yang lebih dulu baru ke wilayah utara, sehingga dampaknya lebih terasa. Kalau secara musim, secara cuaca, dampaknya pasti akan terasa di Banten bagian utara secara musim. Tetapi secara ketersediaan airnya, secara lingkungan dan lain, mungkin dari BPBD punya pemetaan terkait dengan rentangnya ketersediaan air seperti itu. Oke, kalau di Banten sendiri ada anomali nggak sih Pak untuk cuaca di tahun ini lah, atau yang sekarang-sekarang ini Pak? Ya, untuk dari anomali sendiri karena ada efek El Nino, musim kemarau itu maju
mungkin bisa sampai 1 bulan lebih awal seperti itu. Tetapi ya sekali lagi dari BMKG sendiri menginformasikan El Nino tahun ini itu masuk dalam kategori masih moderate. Jadi tidak perlu terlalu panik. Yang penting dari insya Allah dari pemerintah daerah sudah menyiapkan hal-hal mitigasinya masih moderate. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2015 itu bahkan sangat kuat. 2014-2015 itu El Nino-nya itu sangat kuat. Kalau di tahun ini El Nino-nya cenderung ke moderate, masih kategori moderate. Makanya kan beberapa hari ini kita masih menjumpai, terutama di kota saya ada awan-awan sedikit, bahkan ada yang hujan seperti itu. Itu masih dalam BMKG sendiri masih dalam kategori moderate. Oke, berarti memang ini tidak perlu khawatir, mungkin ibu-ibu gitu ya, yang mau nyuci aja kering gitu Pak ya. Iya betul, malah lebih senang ibu-ibu kan. Lebih senang ya Pak ya. Oke, baik Bapak, kalau untuk BPBD sendiri ini kan pasti ada kolaborasi terkait dengan kebencanaan, termasuk juga dari BMKG. Nah ini apa sih bentuk kolaborasi yang dilakukan dari Bapak sendiri? Ya, baik. Terkait dengan kebencanaan, memang kalau secara umum kita sudah melakukan beberapa kerjasama. Dengan Polda Banten kita sudah melakukan kerjasama, kemudian dengan beberapa perguruan tinggi kita juga sudah menjalin kerjasama. Kemudian apabila terjadi kekeringan yang parah ya, seperti tahun yang lalu, kita kerjasama dengan BNPB, kemudian dengan Tentara Angkatan Udara, kemudian BPBD Jawa Barat dan BPBD DKI untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Itu pernah dilakukan tuh. Karena kita mendapatkan dampaknya, jadi yang lebih banyak bergerak tahun itu memang dari DKI dan Jawa Barat itu melakukan operasi modifikasi cuaca karena biayanya mahal. Operasi modifikasi cuaca untuk menggiring awan, kurang lebih seperti itu ya patriannya. Menggiring awan dikumpulkan supaya menjadi hujan di wilayah Jabodetabek atau wilayah mana yang membutuhkan gitu. Ini beberapa yang sudah pernah kita lakukan dengan pemerintah provinsi yang lainnya itu, kerjasama itu. Oke, berarti memang ini kerjasamanya sudah cukup ini juga ya, mungkin merinci lah gitu ya Pak ya, untuk sudah. BMKG juga, kemudian tadi ada bentuk kebencanaan lainnya juga ya Pak ya. Betul. Ini berarti kalau untuk kekeringan sendiri memang dari lebih intensnya ke BMKG begitu ya Pak ya? Kalau untuk informasi awal ya memang di BMKG informasi awal, tapi untuk mitigasinya langkah berikutnya itu ranah di BPBD itu. Baik. Nah, untuk Pak Trian sendiri nih, ini biar masyarakat juga lebih aware misalnya terhadap cuaca, kan biasanya apalagi di Serang kan cuaca sangat-sangat panas dan orang-orang pasti bilang ini kalau Serang tuh panas banget ya, ini lebih panas dari daerah lain. Nah itu bagaimana nih supaya masyarakat ini lebih waspada bahwa ini cuaca ini berangin atau berawan atau seperti apa nih Pak? Ya. Untuk menanggapi itu. Ya, kalau dari BMKG sendiri, untuk masyarakat sendiri, terutama di Provinsi Banten, tetap mengupdate informasi BMKG sendiri. Tapi sejauh ini ya pasti cuacanya dari perakiran cuaca ya cerah berawan dan lain-lain. Antisipasinya seperti apa? Yaitu dengan pertama dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan bisa mengkonsumsi air cukup. Apalagi dari pagi sampai sore cuacanya cenderung cerah seperti itu. Dari segi kesehatan, dari segi lingkungan ataupun masyarakat, tadi dibilang sama Bapak BPBD bahwasanya harus bijak terkait dengan mengkonsumsi air. Itu jangan boros dan lebih bijak menggunakan terkait dengan listrik ataupun yang lainnya seperti itu karena berpengaruh dari kekeringan ini. Oh, berarti memang listrik itu berpengaruh juga kepada kalau pemborosan itu juga berpengaruh ya? Iya berpengaruh. Kalau untuk BPBD sendiri nih Pak, biar masyarakat lebih aware terhadap cuaca yang terjadi saat ini atau dengan kebencanaan lainnya lah. Ini khususnya El Nino lah Pak. Seperti apa nih Pak? Saya pikir masyarakat harus kita terapkan semuanya bagaimana kita green living, bagaimana hidup bersahabat dengan alam. Usahakan di rumah-rumah, jalan-jalan itu jangan
di plester semuanya. Kita sediakan ruang hijau lah. Kalau perumahan kan minimal halamannya jangan semuanya di plester gitu. Sediakan ruang hijau. Syukur-syukur bisa membuat lubang biopori gitu kan masyarakat. Kemudian penggunaan air juga saya pikir harus bijak. Misalnya air yang bekas mandiin anak misalnya, jangan langsung dibuang ke colokan. Kalau perlu tampung dulu buat nyiram pohon kayak gitu. Jadi penggunaan airnya lebih bagus. Kemudian di beberapa daerah yang kekeringan tuh sudah mengembangkan memetik air hujan gitu. Itu yang sudah berhasil tuh di Jogja itu. Jadi pas musim hujan ditampung itu dengan proses-proses kimiawi, dia bisa menjadi air yang layak untuk dikonsumsi bahkan itu. Di beberapa daerah sudah coba diterapkan itu. Kemudian kalau nanti ke depan bisa dikembangkan, seperti waktu saya melihat di penanganan banjir di Aceh waktu itu ada penjernih air dari Sungai Tamiang gitu. Sungai Tamiang yang warnanya coklat itu bisa dijernihkan, ada teknologinya ternyata tuh. Menjadi air yang layak minum gitu. Mungkin ke depan teknologi ini bisa kita terapkan itu di Banten apabila memungkinkan, dibutuhkan seperti itu. Jadi kita himbau masyarakat, ayo kita hidup green living lah. Kita mulai hemat air, kita tanam pohon di rumah, kemudian memperlakukan air secara bijak. Saya pikir harus seperti itu. Oke, berarti untuk Bapak sendiri nih selaku dari BPBD pasti punya pengalaman, apalagi ini kan cuaca yang seperti ini, seperti El Nino juga, ini kan sudah pernah dihadapi. Nah ini yang paling, kalau di Banten yang paling ekstrim atau yang paling mungkin susah atau sulit lah penanganan ini waktu kapan Pak dan apa? Kalau terkait kekeringan, kita sampai saat ini alhamdulillah masih bisa di-handle semuanya. Paling terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat itu. Waktu itu sempat banyak sekali permintaan, kemudian anggaran kita terbatas, kita mengajukan BTT kemarin, alhamdulillah direstui, kemudian kita distribusikan air kepada masyarakat itu dengan dana BTT. Jadi jangan khawatir, sebetulnya di APBD itu ada dana BTT yang bisa kita gunakan, tentu dengan mekanismenya. Pertama harus ditetapkan dulu status darurat bencana. Status darurat bencana tingkat provinsi mempersyaratkan minimal 2 kabupaten kota sudah menetapkan status darurat. Nah, baru provinsi menetapkan. Setelah ditetapkan, konsekuensinya ya kita harus mengajukan BTT biar tidak terduga untuk sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan airnya di mana saja, distribusinya bagaimana itu. Kemudian juga ditetapkan tim penanganan kedaruratan, SKPDP namanya, Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana misalnya. Kalau bencananya besar biasanya, itu tetapkan tim, nanti tim itulah yang bertugas, gitu. Bertugas menangani bencana ini sampai dengan nanti dinyatakan bencana itu selesai. Gitu. Setelah selesai ya sudah selesai, tinggal kita bereskan pertanggungjawabannya. Jadi secara mekanisme di APBD sebetulnya sudah terantisipasi ini ya. Ya kita berharap tidak terjadi, tapi setidaknya secara mekanisme SOP-nya semuanya sudah ada, tinggal kita jalankan. Berarti itu memang walaupun ada kendala sedikit tapi bisa ditanggulangi. Bisa, ya. Nah untuk mungkin kalau dari Bapak sendiri nih kira-kira apa ya masyarakat apakah bisa mengajukan misalnya di daerahnya dia nih atau di kampungnya dia nih kekeringan. Nah ini kan bingung misalnya mau lapor ke siapa, apakah dari langsung ke BPBD bisa atau bagaimana Pak? Ya sebetulnya ada 2 hal ini ya, terkait dengan kewenangan dan terkait dengan fenomena di lapangan. Kalau kewenangan sebetulnya kan kita kembali ke Undang-Undang 23 2014. Kewenangan provinsi itu di lintas kabupaten kota, itu lintas kabupaten kota kan. Tapi fenomena di lapangan, apalagi di fenomena media sosial ini kan kita tidak bisa membatasi seperti itu. Betul. Masyarakat menjerit, kita bilang kewenangan kabupaten kota. Disemprot nanti. Oh gimana sih nih? Atau viral coba. Ya kan? Kita tidak bisa seperti itu. Jadi ya kita harus luas gitu, harus luas. Kita mungkinkan, ayo kalau misalnya kita koordinasikan bisa kabupaten kota, misalnya karena jauh misalnya ya, jauh misalnya di jauh dari Serang misalnya, kabupaten kota bisa dihandle, yaudah kabupaten kota silahkan. Tapi kalau kabupaten kota misalnya angkat tangan, walaupun tidak lintas, ya udah dari provinsi turun gitu. Jadi kita
implementasinya harus fleksibel gitu. Kita tidak bisa kaku harus lintas, kita baca lintas, waduh nggak bisa. Eranya sudah bukan era seperti itu. Jadi kita lebih fleksibel lagi gitu. Kalau kabupaten kota memungkinkan, oke. Kalau misalnya enggak, ya udah kita backup gitu. Berarti memang ini melihat urgensinya juga ya Pak ya? Betul. Dan kita juga relatif untuk Banten kan relatif semuanya terjangkau sebetulnya. Kita kan hanya 8 kabupaten kota. Yang terjauh mana? Merak, Ujung Kulon, Cilograng, Batu Ceper kan, masih bisa dijangkau pulang pergi, ya kan? Nah, inilah kemudahan dari Banten. Jadi kemanapun masih bisa pulang pergi kita dalam 1 hari itu. Jadi masih memungkinkan bisa dirusi pulang lagi itu. Jadi enak kita di Banten sebetulnya dari segi koordinasi antar kabupaten kota itu. Aksesnya lebih gampang. Kalau BPBD sendiri ada kontak aduan atau seperti apa Pak untuk misalnya kan dari media sosial biasanya ini banyak laporan-laporan kan nggak mungkin juga dipantengin satu-satu, pasti mereka juga ada untuk aduan itu kemana Pak? Kita ada hotline ya di 117 itu Pusdalop BPBD bisa, atau bisa ke media sosial kita punya BPBD Provinsi, kemudian kita juga punya Facebooknya ada, kemudian Instagramnya ada, websitenya ada. Ini saya pikir bisa dimanfaatkan. Silahkan masyarakat kalau ingin mengadu, ada kebutuhan terkait dengan bencana, silakan bisa mengadu atau berkirim surat langsung ke BPBD. Insya Allah selalu kita tindak lanjuti. Baik. Nah, saya mau ke BMKG nih. Untuk BMKG sendiri nih Pak, untuk masyarakat ada nggak sih misalnya yang dia bingung nih, ini cuaca, biasa apalagi di media sosial, cuaca ini kayak gimana sih nih BMKG, walaupun memang sudah ada rilisnya dari BMKG. Nah, untuk menghandle di media sosial sendiri seperti apa nih Pak? Iya, di media sosial menghandle ya kadang kita nggak bisa menghentikan netizen. Yang bisa kita berikan ya kita lawan dengan akun-akun atau mungkin dari informasi-informasi di media sosial juga seperti itu. Kita melawan dengan postingan-postingan juga. Kami aktif juga di Instagram dan banyak komentar terutama di saat El Nino ataupun musim kemarau terkait dengan katanya El Nino tapi kok hujan seperti itu. Kok katanya kemarau, kenapa hujan dan lain-lain. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya kemarau ataupun El Nino itu tidak menghilangkan hujan sama sekali, itu tidak, cuma mengurangi curah hujan. Jadi curah hujannya makin sedikit. Nah itu lagi banyak nih sekarang digoreng sama masyarakat. Kok BMKG perakirannya meleset sih dan lain-lain. Sebenarnya nggak meleset, BMKG tepat itu. Cuma masyarakat masih belum paham bahwasanya kemarau itu bukan berarti tidak ada sama sekali hujan. Ada cuma sedikit, lebih berkurang seperti itu. Dan kami terus, dari informasi kami terus membalas apapun komentar yang ada di media sosial, kami selalu membalas. Bahkan DM tiap hari ada berapapun kami akan balas semuanya. Masukan ataupun kritik ataupun apa, kami tetap terus membalas. Karena hanya itu yang bisa kita berbuat. Kita tidak bisa menyalahkan orang berbicara, orang berkomentar, kita bisa menyalahkan. Yang kita bisa hanya melawan lewat media sosial. Berarti hanya meluruskan bagaimana komentar netizen, misalnya ada yang salah, gagal paham seperti itu, baru diluruskan oleh yang bersangkutan termasuk juga BMKG begitu ya Pak ya. Nah, untuk Pak Sekban, untuk langkah mitigasi jangka panjang apa nih Pak yang paling efektif bagi pemerintah Provinsi Banten terkait dengan menghadapi El Nino? Baik, terkait dengan kebencanaan, kebetulan tahun ini kajian risiko bencana kita sudah selesai. Itu kan berlaku 4 tahun, 2022-2026. Tahun ini sedang kita revisi. Kemudian setelah nanti uji coba rencana kontingensi kekeringan, kita akan evaluasi nih, di mana kekurangannya nih rencana ini nih. Nanti kita evaluasi, itu terkait dengan dokumen kebencanaan. Kemudian terkait dengan sumber dayanya, kita banyak kerjasama ini dengan beberapa perguruan tinggi. Kita ada kegiatan BPBD Goes to Campus. Kebetulan kemarin yang terakhir kita dengan UIN Sultan Maulana Yusuf, Maulana Hasanuddin, maaf. Kita dengan UIN kerjasama, kita menjadi dosen luar biasa di sana. Kemudian mahasiswa kita bekali selain teori dengan praktek juga kemarin. Dan di akhir perkuliahan kita daulat mahasiswa menjadi duta-duta BPBD. Jadi menjadi agen-agen kita nanti. Kita harapkan
tidak selesai di perkuliahan gitu. Kuliah selesai, teori dapat nilai selesai. Kita tidak menginginkan seperti itu. Mereka menjadi agen-agen kita. Nanti ada sesuatu terkait dengan bencana di lapangan di wilayahnya akan lebih cepat tertangani gitu. Kemudian klaster-klaster yang sudah ada, kebetulan kita ada 6 klaster yang di BPBD ada klaster logistik. Kita akan revitalisasi berdayakan klaster ini. Bagaimana mekanismenya, SOP-nya klaster ini supaya lebih cepat gitu. Contoh kemarin waktu banjir di Sumatera itu kita bisa menghimpun dana dari masyarakat dengan sangat cepat gitu. Walaupun dengan serta-merta itu ternyata kerelawanan masyarakat Banten cukup tinggi itu. Padahal kita juga sudah punya wadah klaster ini. Nanti barangkali klaster inilah nanti yang lebih berperan nanti kalau terjadi bencana-bencana. Saya pikir itu revitalisasi klaster logistik. Berarti memang ini mitigasi untuk jangka panjangnya itu tadi yang Bapak sampaikan ya Pak ya. Baik, mungkin ada ini kita mau closing statement nih Pak. Untuk dari Pak Heri dulu deh selaku BPBD untuk masyarakat dan juga di pemerintah Provinsi Banten seperti apa nih Pak? Baik, bagi masyarakat saya himbau mari kita bijak memanfaatkan air dan kita kembali ke gaya hidup yang green living gitu ya. Jadi kita harus asumsikan bahwa air ini adalah kebutuhan kita dan generasi yang akan datang. Mari sama-sama kita bijak menggunakan air, kemudian kita perlu memperbanyak ruang hijau di sekitar kita, nanam pohon hari-hari gitu. Kemudian terkait dengan urusan kebencanaan, bahwa bencana adalah urusan bersama. Bukan hanya BPBD saja, BPBD adalah leading sektornya. Di undang-undang BPBD sebagai koordinator, pelaksana sekaligus komando. Tapi BPBD tidak akan bisa bekerja tanpa bantuan dari elemen-elemen masyarakat lainnya. Jadi mari sama-sama kita membentuk super team untuk penanganan bencana. Saya pikir itu Pak. Oke, berarti bukan hanya dari BPBD saja, tapi juga dari masyarakat. Dari masyarakat juga. Oke, untuk Pak Trian seperti apa nih Pak? Imbauan atau mungkin apa saran untuk masyarakat atau seperti apa nih Pak? Oke, siap. Untuk masyarakat Banten, dari BMKG sendiri terus update informasi cuaca dan menjadikan bahwasanya masyarakat ini menjadi sahabat cuaca. Kita yang harus beradaptasi dengan segala apapun cuaca yang ada di alam ini. Jangan sampai kita nggak respect kepada cuaca, bahwasanya kita harus menjadi sahabat cuaca. Cuaca apapun kita harus hadapi, sebagaimanapun cuaca ekstrim lah ataupun kita harus hadapi menjadi sahabat cuaca. Oke, berarti menjadi sahabat cuaca bukan cuma untuk mencari tahu saja, tapi juga ada antisipasi juga ya Pak ya untuk menghadapi El Nino ini. Mudah-mudahan El Nino-nya tidak sampai yang ekstrim sekali ya Pak ya. El Nino Godzilla katanya. Agak ini juga ya untuk efeknya juga berarti ada efek ya Pak ya? Efeknya ada. Efeknya apa itu Pak? Efeknya kemarau lebih panjang dan kekeringannya pun lebih ekstrim. Kalau untuk ke masyarakat sendiri Pak, misalnya ke diri kita gitu Pak? Diri kita sendiri ya jelas lebih merasa panas ya, lebih panas di siang hari, dehidrasi seperti itu, ke masyarakat seperti itu sih. Oke, baik. Dan warga sedulur Banten, demikian perbincangan kita pada kali ini, dan juga ini terima kasih kepada bapak-bapak nih yang sudah hadir, yakni ada Bapak Dr. Andes Heri Yulianto SHMH selaku Sekretaris BPBD Banten. Terima kasih Bapak sudah sharing ke kita, dan juga Bapak Trian Asmara Hadi STR selaku Kapokja Data dan Informasi BMKG Maritim kelas 1 Merak. Terima kasih Bapak. Dan warga sedulur Banten, kami seluruh kru yang bertugas pamit. Saya Konita Malina Amalia juga pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.